Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengidolakan yang tidak bisa kita idolakan dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan terbaik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, orang-orang yang yakin bahwa akan terjadi hari kiamat, after the day. Yang ketiga, orang-orang yang mengingat Allah banyak dalam kehidupannya, tidak dilalaikan oleh kesibukan dunianya. Kenapa kita idolakan Rasulullah itu? Tidak yang lain, karena manusia kalau mengidolakan dia akan meniru, dia akan mencontoh perilaku manusia yang diidolakan itu. Maka Rasulullah itu sudah dijamin Allah, ada garansi dari Allah bahwa orang yang melakukan mengidolakan Rasulullah itu akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Apa yang kita idolakan, apa yang kita contoh dari Rasulullah, apa yang kita tiru dari Rasulullah itu, yang pertama, bicaranya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah menjelaskan, menegaskan, memberikan penjelasan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Siapa yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah, yakin adanya hari kiamat, maka hendaklah dia mengatakan tutur katanya yang baik-baik, atau hendaklah dia diam. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu adalah merupakan salah satu akhlak yang dicontoh. Selalu memuliakan orang tua, orang yang dituakan, menyayangi yang lebih muda, sehingga itulah akhlak yang terbaik bagi manusia. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sawirona. Bukan umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dari dia dan tidak menyayangi yang lebih muda dari dia. Jadi memberikan penghormatan dan kasih sayang terhadap manusia. Apa yang merupakan akhlak Rasulullah? Dia tidak membeda-bedakan kelas manusia, tidak membedakan status sosial manusia. Karena Allah sudah menjelaskan perbedaan manusia antara satu dengan yang lain adalah takwanya, bukan karena status sosialnya. Oleh sebab itu kita perlu meniru, mencontoh, teladani Rasulullah
agar hidup kita bahagia di dunia ini, bahagia sampai akhir zaman. Apa yang dicontoh dari Rasulullah adalah memakai pakaian yang indah ketika kita masuk ke masjid beribadah dan menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut, itu minimal. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Apa yang dicontoh pada diri Rasulullah adalah perbuatannya. Selalu melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Selalu melakukan hal-hal yang terbaik bagi diri manusia, bagi dirinya dan orang lain. Sangat kuat akidahnya, kokoh, tidak bisa dirobohkan oleh kekuatan apapun, serangan apapun. Maka keyakinan ini harus kita contoh. Betapa Rasulullah diterpa hidupnya, mulai dari kecil, mulai remaja, sampai menjadi Rasul. Terpaan ujian-ujian yang berat itu dihadapinya dengan sifat yang sabar. Itulah akhlak Rasulullah. Sabarnya sangat tinggi. Fasabrun jamil. Sabar yang baik itu akan menghasilkan suatu keindahan dalam hidup manusia. Apa yang dicontoh pada diri Rasulullah adalah perjuangannya. Perjuangan Rasulullah untuk memperhatikan orang-orang yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah selalu memperhatikan nasib orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang kaum du'afa, untuk diperhatikan terjadi perubahan dalam hidup mereka. Perjuangan itulah yang perlu kita contoh. Hidup Rasulullah adalah untuk memperjuangkan umatnya. Dengan apa kita berjuang? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu berjuang pada jalan Allah. Wa tujahiduna, berjuang, bersungguh-sungguh fi sabilillah, pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum, berjuang dengan harta bagi orang yang punya. Harta itu harus diberikan sebagiannya kepada orang lain supaya bermanfaat. Harta itu dapat dinikmati oleh orang lain, itulah manusia yang terbaik. Wa anfusikum, partisipasi diri manusia. Jadi kita memperhatikan adanya kegiatan, aktivitas, majelis taklim, adanya si tabligh akbar, ini adalah harus menyertakan diri kita karena ini adalah syiar Islam. Jihad fisabilillah itu berlaku sepanjang zaman yang diteruskan oleh umatnya sebagai mengidolakan Rasulullah dari bicaranya, dari sikapnya, perbuatannya, perjuangannya. Itulah kita mengidolakan, meniru, mencontoh teladani Rasulullah, bukan mencontoh, mengidolakan orang yang popularitasnya tinggi tapi akhlaknya rendah, tidak bisa menjadi contoh teladan bagi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan suatu bimbingan, petunjuk kepada kita agar kita mampu mengidolakan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul pilihan sepanjang zaman, rasul yang terakhir, wa khataman nabiyyin, rasul penutup dari para nabi dan rasul. Tidak ada rasul lagi setelah dia. Kalau ada yang mengaku setelah Rasulullah menjadi rasul terakhir, itu adalah palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang mengidolakan kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.